Hari Selasa Prapaskah yang keempat, tanggal 13 Maret, kita membacakan intensi misa pada sore hari ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent di Jakarta, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bentoro, Ibu Agnes Alusia Tani, beserta anak dan keluarganya di Surabaya, Ibu Mamang Cu, Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Ibu Anamuras Franciscus Rosalina Dea Kevin Putri, Maria Konewati Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasti dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifasius Aristo Evan, Christian Elin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran dan kesehatan Julianus Hendy Lim dan usaha Fernandi Lim, untuk Ibu Agnes Vela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Emeda Maja dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Rina Gunawan di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska, Angke Robert Ayen di Serian, Sarawak, dan juga untuk keluarga Sisti Sika anak Jolis di Serian Jenang, Sarawak, untuk keluarga Ibu Maria Lee Hun di Pontianak. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching for health business, study and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96-year-old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my four boy, Andrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jun Lung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk kesenangan, kedamaian, kesehatan kekal dari arwah-arwah Bapak Hartanto yang 17 Maret nanti bergenap 49 tahun meninggal dunia dari Ibu Tres, dan untuk Bapak Marlinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Trisnatan dimakamkan di Sarikantoho, Agustinus Hadisun Asia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Roscoe dimakamkan di Kucing, Sarawak, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Sisilia Pijanti meninggal di Sydney, Australia, Theo Leonamsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta bersama dengan Mr. Lauren Hamlin. Kita persembahkan seluruh keluarga dan intensi dalam perayaan Ekaristi. Kalian yang haus, datanglah ke sumber air, dan kalian yang tak mampu membayar, mari datanglah dan minumlah dengan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Ernawati, Bro Akeng dan Sis Nancy, selamat sore. Selamat sore Romo. Bagi orang Yahudi, Kenisah merupakan tempat kediaman Allah. Di situ terdapat pula sumber air hidup. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup.
Yesus menyembuhkan seorang penderita di tempat pemandian, jasmaniah dan rohaniah, hidup baru yang penuh dianugerahkan kepada si penderita itu. Marilah kita mempersiapkan diri, kita memeriksa batin kita sejenak. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber air kehidupan, haus kami akan kedamaian telah dipenuhi Yesus Tuhan kami. Kami mohon semoga Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan dosa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan Mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daun-daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub.
Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu baik. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah, kediaman yang tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di sana dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Yunani disebut Bethesda. Serambinya ada 5 dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika melihat orang itu berbaring di sana, dan karena tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab si sakit kepadanya, "Tuhan, tiada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam bila air mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju ke kolam, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan ketika itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, engkau tidak boleh membawa tilammu." Tetapi ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan adaku yang mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya, "Siapa orang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa dia, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam kanisah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan Injil Yohanes, menurut perhitungan insani, mustahil orang yang sudah cacat 38 tahun lamanya masih dapat sembuh. Menolong orang pada hari Sabat dianggap melanggar hukum, tetapi orang itu disembuhkan baik raga maupun jiwanya. Di mana-mana Yesus memberi keselamatan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan dalam perayaan Ekaristi ini segala usaha pekerjaan dari keluarga-keluarga yang mohon doa maupun mereka yang mohon doa kepada kami maupun kami intensi dalam perayaan Ekaristi ini. Dan juga bagi mereka yang sakit, berikanlah Engkau kesembuhan kepada mereka,
dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Engkau berikan istirahat kekal. Marilah kita persembahkan dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, Maha Mulia, persembahan ini kami khususkan bagimu dari anugerah-Mu sendiri. Semoga selalu menampakkan bantuan-Mu dalam kelemahan kami dan menghasilkan rahmat yang mengantar kami menuju hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidup dari masa ke masa yang berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bawalah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus.
Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, Tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Aku dibaringkannya di padang rumput yang hijau dan di antara ke sumber air yang segar. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber pembaruan hidup, bersihkanlah dan baruilah kiranya hati kami berkat anugerah surgawi. Semoga kami Kau limpahi bantuan-Mu untuk hidup bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini selalu dilimpahi berkat, rahmat, keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih,